Jika ini 1-2 orang atau 1-2 organisasi nggak masalah sepertinya kalau untuk komunitas, tapi kita kan seharusnya kan masalah bagi diri kita karena keselamatan mati itu diri masing-masing. Tapi kembali, tapi jika komunitas ini besar, maka ini menjadi akumulasi sebuah kehidupan berbangsa bernegara. Jadi konkretnya bahwa tatanan lahir oleh jasad ini adalah berlaku syariat. Inti tujuannya adalah terbentuknya kualitas wala tatafarraqu. 1. Kemudian wala tatafarraqu tidak berpecah belah, ada wujud perilaku yang dilakukan, pedulinya, responnya, respeknya. Kemudian an-aqimuddin menjadi penegak kehidupan, penegak sistem kehidupan, menjadi orang-orang yang menegakkan sistem kehidupan dalam dirinya untuk tidak menjadi perusak kehidupan, punya akhlak, punya adab. Seperti pendidikan itu seharusnya di tingkat dasar yang dibangun secara bertahap, ya mulai TK, SD, itu adalah adab, akhlak kehidupan sosial. Arahnya adalah adab, akhlak kehidupan sosial ini dibangun. Nek perlu seperti tata cara makan, tata cara minum yang baik, tata cara makan yang baik, umpamanya kan dalam pendidikan itu. Kemudian cara berpakaian yang baik, cara menghormati, bukan membangun feodal, bukan. Kalau ini dibangun secara bertahap dari berbagai elemen, dari berbagai pola, sejak kecil adab tentang mandi, adab itu terbangun, kemudian adab dengan guru, adab dengan sesama teman itu dibangun menjadi sebuah SOP, standar operasional kehidupan seumur itu. Seiring dengan umur yang meningkat ini tetap dipertahankan, maka pada saat suatu saat menjadi pebisnis, suatu saat menjadi umpamanya membuat satu perusahaan atau membuat sebuah perilaku kehidupan dalam terjadinya umpamanya lobby, koneksi, membangun MOU, membuat persetujuan, membuat kerjasama. Karena kerjasama antara perusahaan A, perusahaan B, kerjasama antara kamu dengan orang lain itu sesungguhnya merupakan cermin atau refleksi dari adab kamu terhadap perusahaan lain. Jika sejak kecil telah terbangun sistem adabiah ini sudah terbentuk, maka pada saat di dalam sebuah nantinya saat melakukan kegiatan bisnis, menjadi pengusaha, itu sudah dengan sendirinya jiwanya sudah terbentuk, sehingga tidak lagi berpikir semata-mata untungku piro, aku untuk bagian piro. Enggak, karena sistem itu sudah langsung bisa berpikir ini dia juga harus dihormati, harus mendapatkan bagian, orang ini mendapatkan jasa, orang ini dan seterusnya. Itu berpikir akan secara komprehensif. MOU yang dibentuk yang disebut dengan kerjasama itu adalah refleksi sebuah struktur hierarki sistem adab dan akhlak. Kalau barang ini nanti saya terima, saya minta syarat 1, 2, 3, 4, saya terima secara kualitas, secara kuantitas, sistem keuangannya, administrasinya, manajemennya. Karena pada dasarnya manajemen apapun, MOU yang dibangun, pijakannya adalah kejujuran, kepercayaan, ketulusan, kemudian pelaksanaannya akhlak dan adab. Ini intinya. Orang sering salah di dalam kegiatan bisnis itu semata-mata karena konten bagi hasilnya, konten pertama bagi hasil, kemudian yang kedua konten keterpenuhannya kuota yang diperlukan, kemudian kualitas barang, hanya ini yang dikejar. Karena inti MOU apapun itu adalah terbuka, jujur, keterbukaan, kejujuran, ketulusan, ikhlas lah orang akan gitu. Kemudian pelaksananya akhlak dan adab. Orang sering terperosok dalam sistem bisnis setelah merasa jalan, akhlak dan adabnya hilang, merasa telah dipercaya, merasa akhirnya adab akhlaknya
hilang, adab akhlak hilang, sehingga menjadi semula komunikator yang baik akhirnya menjadi komunikator yang buruk, tidak bisa bertahan di posisi ini, arogansinya muncul. Itu banyaknya orang yang salah paham, terjadinya gontok-gontokan, perkelahian, perebutan, itu karena dikira mengajar, pendidikan, ekonomi itu volumenya itu ditempatkan angka-angka. Jelas itu gak ada salah, gak ada yang bener, kabeh njaluk si salah, kabeh jadi dikaplok di kabeh orang semacam itu sebenarnya pasti salah, kesantahan gitu. Sehingga sesungguhnya yang dijual itu kejujuranmu, ketulusanmu. Kalau kamu berbisnis ya, kejujuranmu, ketulusanmu, keterbukaanmu. Kemudian untuk menjaga kualitasnya itu akhlakmu, adabmu, kan itu. Udah, kalau kamu memiliki ini ditata sama Tuhan. Walaupun sering kita mengatakan faktanya kita jual beli dengan metutut, pada akhirnya ya bangkrut kan gitu kan. Dengan metutut akhirnya uang kan moro lagi kan gitu. Uang selagi ning guyang-guyu sing moro jarang pomone karo metutut. Karena sesungguhnya ini intinya yang dijual adalah keterbukaan, jujur. Sekarang apalagi peluang kalau kamu ingin berbisnis, ya modalnya itu, modal utamanya itu. Jadi tadi di jasad, kemudian iman itu alamatnya adalah hati.